Ada orang di awal-awal jalan salah jalan, ternyata di ujung jalan ada orang yang beritahu. Nampaknya bapak salah jalan juga. Mana jalan yang betul ini? Selamat sampai di ujung jalan. Ada orang di depannya di awal jalan betul jalan. Di pertigaan jalan di ujung jalan, tidak ada orang yang beritahu. Malah cek ya. Akhirnya nggak tahu. Kalau para pendosa bertobat kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, ini dengan para pendosa yang merasa dosanya banyak. Kalau kita bertaubat dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang sujud. Maka Bapak Ibu nggak boleh menghina para pendosa, menghina para pelaku maksiat. Kita boleh benci dengan dosa, tapi para pendosa kita kasihan, kita tolong. Kita benci dengan maksiat, bukan pelaku maksiat. Kita benci dengan penyakit, bukan orang sakit. Orang sakit diobati. Jangan orang sakit dimati. Kalau tidak tahu sakit di mana, kita saja tidak buat habis. Jangan Pak. Mati itu penyakitnya bukan orang. Maka kita tidak boleh benci dengan orang kafir, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang agama. Kita sayang sama mereka manusia. Jangan sampai mereka mati dalam kekafiran. Tapi dengan kekafiran kita benci. Dengan orangnya tidak. Sayang. Saya semua orang-orang teman saya banyak non-muslim. Kita daripada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada teman, kita tidak bahagia setiap hari. Satu hari bahagia, besok dapat, besok stres. Karena proses, karena orang yang cintai mengecewakan hati. Siapa yang pantas dicintai? Only Allah. Selain Allah, kita cintai karena Allah saja. Kita pahami kita tidak memiliki siapapun juga di dunia ini. Kita tidak memiliki apapun. Kenapa pada hari orang stres merasa hilang? Karena dia salah paham, dia merasa memiliki. Dia pikir dunia, rumah, mobil, anak, istri, suami itu punya dia. Ibu, suami, ibu itu siapa punya? Allah. Allah bisa ambil kapan aja, anytime, without permission, tanpa permisi. Allah ambil aja. Anakmu yang kamu sayang hari-hari itu Pak, itu bukan punya bapak, itu anak itu bukan punya ibu. Allah bisa ambil itu anak kamu itu. Allah mau kapan pun. Termasuk saja. Termasuk lain tidur ya Pak, kapan lain. Itu Ustaz, ini kan. Semua Allah yang punya. Kita tak punya apa-apa. Nah, maka hijrahkan hati dan cinta kepada makhluk kemudian cinta kepada hati. Di mana letak iman itu hati? Bapak-bapak, iman itu letaknya di mana? Di hati, bukan di mulut. Iman yang tidak masuk ke dalam hati itu sama seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pisau. Dia beri peluru di Palembang. Orang kampung di kota masuk ke toko peluru. Apa ini Pak? Ini peluru. Bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Suaranya mau gitu lah. Ya itu ya sementara ya. Cantik sementara, kapanpun sementara, dunia sementara, akhirat gendut sementara, lurus pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Berharaplah hanya kepada Allah, meminta hanya
Yang ketiga, kita hijrah dari cinta kepada amal menjadi cinta kepada amal. Saat duit di kantong kita namanya amal. Kalau kita kasih orang namanya amal. Ini sudah selesai belum? Sering satu kayak orang kotor memang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan jadi penyakit. Jadi kapan waktu terbaik subuh? Bapak saya usahakan ini amal dari diri saya di bagian sedekah subuh. Sholat subuh di mana bapak? Masjid. Ibu-ibu di mana? Boleh di masjid. Lebih baik di mana? Kalau laki-laki boleh di rumah. Boleh. Kalau ya ibadi, wahai hamba-hamba, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Aku tahu kalian semua berbuat dosa kepada Tuhan di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku yang mengampuni seluruh dosa-dosa itu. Fastaghfiruni. Kita ampunilah kepadaku. Aghfirlahu. Pasti Dia mampu. Ya, jadi Bapak Ibu yang merasa dosanya banyak, sering-seringlah pergi umroh. Karena antara umroh dengan umroh menghapuskan dosa-dosa. Kalau merasa dosanya banyak, banyak-banyaklah sedekah. Kalau merasa dosanya banyak, rajin-rajinlah sholat. Jawab waktu berjamaah, jangan tinggalkan sholat. Karena setiap amal kebaikan akan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatmu tentang seorang pemuda yang tinggal di pinggir sungai yang sangat jernih, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Tentu tidak, ya Rasulullah. Begitulah sholat menghapuskan dosa yang ada itu. Jadi kalau dosa sedikit aja sholat. Coba di sini yang paling tinggi dosanya coba.